Jadi coba di unmute, Ziki. Ziki baca Pancasila dulu, Zik. Audionya dinyalakan, ya. Babang duluan aja. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Ziki ya. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Semuanya audio di on. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oh, tidak bisa karena terlalu humek. Jadi nanti yang menyanyikan lagu Indonesia Raya Krisna sama Rehan saja ya. Yang lain dimatikan video. Yang lain dimatikan. Coba Krisna sama Rehan berdiri dulu. Kita semuanya berdiri ya. Ayo, kita buat. Dewi nggak boleh cepet terus lagi. Agak dekat. Bertiga agak dekat ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, di batu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah, terima kasih. Silakan. Jangan sebentar loh. Mandi sahur terawih. So aku bisa pakai tisu teh. Buru turunnya. Dorong mobil. Coba mana? Kan les wi. Iya. Les bu. Itu laporan larangnya. Kan aku sebenarnya. Gak izin we Mat Pronoi. Iya tuh. Ayo. Gila. Ini Ya, audionya dimatikan ya. Audionya. Audionya dimatikan. Aduh. Ya. Kita mulai dengan materi matematika hari ini ya. Sebentar, tunggu disiapkan catatannya. Catatan semuanya disiapkan. Grupnya April kok belum masuk?
Nggih paket ta sik gak apa-apa. Nggih paket. Ya wes gak apa. Tapi aja game lah, dek game ya gak kuat. Sudah masuk? Bagaimana sudah masuk ininya? Sudah masuk? Sudah, Bu. PowerPoint sudah masuk? Kalian bisa baca tulisannya apa? Coba dibaca tulisannya Krisna apa itu? Apa tulisannya di situ? Nganu, oh, enten nganu nih, Bu. Enten Mengenal ke iklan, Bu. Office. Mengenal bilangan bulat. Oke. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli. Ya ada. Ya. Lawan dari bilangan asli. Matikan audionya ya. Audionya dimatikan. Ya, kalian lihat di sini. Ya. Mengenal bilangan bulat ya. Sini yang akan kita pelajari adalah ini, jadi bisa siapkan catatannya, tulis dulu, mengenal bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat sudah pernah kalian pelajari di kelas 4 dan 5 juga ya, kemudian dilanjutkan di kelas 6 ini, silakan sambil mencatat. Boleh sambil mencatat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, 0, dan lawan dari bilangan asli. Nah, bilangan asli itu sendiri, jadi antara bilangan asli 0 sama ya, halo Salsa sebentar ya. Halo? Halo, Bu, passwordnya Salsa apa, Bu? Passwordnya yang Zoom ya, yang Zoom yang ada di grup itu loh ya. Yang Zoom. Ini ke Abel toh? Ke Abel. Sebentar saya kirim lagi passwordnya ya. Saya kirim lagi passwordnya ya. Silakan sambil mencatat yang lain. Ya paketnya dinyalakan. Ya sama untuk mengharap ke depan. Aja nang jero kamar lemot nang jero kamar. Bingung semua, online semua ya. SMP online, kalian online, Bu Yuni online 2. Online-nya Vio sama kalian. Kalian agak lebih enak, lebih enteng pakai Zoom ya. Kalau dia pakai Google Classroom. Ini anak cewek-cewek masih kesulitan untuk masuk. Oke, saya ulangi, bilangan bulat terdiri atas bilangan asli 0,
Sebentar, masih ada yang mau masuk ini. Oppo A3s milik siapa ya? Oppo A3s atas nama siapa? Sabu. Salsa. Ya. Ye. Audionya dimatikan ya langsung, Salsa. Ya, audionya langsung dimatikan ya. Terima kasih. Ya, kita ulangi. Jadi bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak habis-habis itu ya, sampai tak terhingga. Itu disebut ini bilangan asli, nama lain juga bilangan bulat positif. Jadi bilangan asli itu juga termasuk ke dalam bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat selain terdiri dari bilangan asli juga terdiri dari 0. Jadi 0 itu berdiri sendiri. 0 itu masuk bilangan bulat. Bilangan asli dan 0 berarti termasuk ke dalam bilangan bulat. Kemudian yang lain adalah lawan dari bilangan asli. Kalau lawan berarti yang bertentangan ya. Kalau bilangan aslinya 1, lawan dari bilangan asli adalah negatif 1. Kalau bilangan aslinya 2, berarti lawan dari bilangan aslinya adalah negatif 2. Bila bilangan aslinya 3, berarti lawan dari bilangan asli tersebut adalah negatif 3. Nah, jadi lawan dari bilangan asli adalah semua bilangan negatif. Lawan dari bilangan asli adalah semua bilangan negatif. Jadi, kita ambil kesimpulan, ini bisa dilihat kursor saya ya. Bilangan bulat, bila kita tulis dalam satu garis, itu bentuknya seperti ini. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli yang sebelah kanan, kemudian 0, dan lawan bilangan asli atau bilangan bulat negatif. Saya tanya sekarang, Rehan. Coba Rehan, bilangan asli, bilangan bulat tadi terdiri dari apa saja? Ayo Rehan. Dinyalakan Han. Audionya. Rehan. Aku sibuk. Ya, bilangan bulat. Bilangan asli 0 dan lawan bilangan asli. Bambang sekarang, bilangan bulat terdiri dari apa saja, Bang? Bilangan asli, bilangan 0, dan lawan bilangan asli. Oke. Ya, Ziki. Bilangan asli tadi terdiri dari bilangan berapa saja? Bilangan asli, bilangan 0, dan lawan dari bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3 sampai tak terhingga, bukan 0. Ya, kalau 0 masuknya ke bilangan bulat. Jadi saya tanya lagi, kalau bilangan bulat terdiri dari bilangan apa saja? Semuanya asli. Bilangan terdiri bilangan atas bilangan asli 0 dan lawan dari bilangan asli. Ya, sudah dimatikan lagi, di off lagi. Nah, itu ya. Bentar. Nah, sini kita lihat. Sebentar. Nah, ini. Sebentar. Penggunaan bilangan bulat negatif, ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar saya ulangi ke sini lagi ya. Ini agak seperti ini. Nah, jadi yang kita mau bahas di sini adalah yang bilangan, sebentar kursornya hilang. Ini laptopnya agak lemot juga. Ya. Jadi
Bilangan bulat, saya ulangi, bilangan bulat tadi terdiri dari bilangan 0, bilangan asli, bilangan asli dulu ya, bilangan asli urut dari sebelah kanan, bilangan asli, 0, dan lawan dari bilangan asli. Nah, kita akan membahas tentang lawan dari bilangan asli di sini atau yang biasa disebut dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, cuma kita kadang kurang sadar saja ya. Oh, kalau ini ternyata maksudnya bilangan bulat negatif gitu ya. Misalnya seperti di kulkas saja, suhu dingin itu biasa menggunakan, kalau kita perhatikan itu di kulkas kita itu seperti ini gambarnya ya. Itu semakin dingin maka dia minusnya akan semakin penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari misalnya untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Nah, misalnya seperti ini ya, dingin sekali. 0 ini titik beku, 0 derajat ini adalah titik beku. Kalau titik-titik air itu 100 derajat Celcius. Kalau Indonesia pakai satuannya Celcius. Kalau di internasional satuannya pakai Kelvin. Nah, di sini ya. Alat pengukur suhu itu adalah termometer. Ya, dimatikan dulu audionya. Audionya dimatikan. Ya. Alat pengukur suhu adalah termometer. Kemudian satuan suhu menurut skala internasional adalah Kelvin atau K. Ya, disingkat K. Sedangkan di Indonesia satuan suhu yang digunakan adalah derajat Celcius. Jadi makanya kita sering berapa suhunya, berapa derajat Celcius misalnya ya. Suhunya turun 5 derajat Celcius misalnya ya. Berarti suhunya negatif 5 derajat gitu maksudnya. Nanti kita akan gunakan di dalam beberapa kalimat matematika dan bilangan matematika. Kita ulangi lagi, Bambang, alat pengukur suhu tadi apa? Termometer. Ya, pinter. Ya, dimatikan lagi, di-off lagi. Kemudian, Ziki, menurut skala internasional, satuan suhu menggunakan apa? Di dunia internasional, suhu menggunakan satuan apa, Ziki? Ada orang nggak apa barang. Iya, oke pasti. Kelvin. Ya, Kelvin. Ya, dimatikan ya. Matikan ya. Lanjutnya. Ya. Salsa. Kalau Indonesia, kalau di dunia internasional kita pakai Kelvin ya untuk satuan suhu. Kalau di Indonesia tadi kita pakai apa? Satuan suhu kita pakai apa? Termometer. Termometer alat pengukurnya. Kalau satuan suhu yang dipakai di Indonesia? Celcius. 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 Kalau di internasional apa tadi, Abel? Apa itu? Kelvin. Kelvin, ya. Lihat di ininya ya, lihat di PowerPoint-nya ada di situ, masih ada tulisannya. Nah, termometer menggunakan bilangan-bilangan yang dinyatakan dengan tanda negatif untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat. Bisa dibaca? Boleh dicatat? Sudah dicatat? Dicatat di buku catatan, nanti catatannya akan kita ambil setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu. Kita akan masuk setiap hari Sabtu untuk mengumpulkan catatan.
Catatannya yang di PowerPoint ya, mulai dari yang halaman pertama tadi ya. Jadi mulai dari yang ini ya, kemudian ke sini. Jadi kalau sudah telat nanti bisa tanya ke temannya atau ini dijaraki 1 lembar untuk nanti bisa dijaraki berapa baris atau berapa lembar gitu ya. Nanti untuk dilanjutkan ke sini ya. Tadi ini, yang pertama ini. Nah, kemudian yang sekarang kita catat adalah yang ini. Kita catat yang ini saja. Nanti kekurangannya, yang kurang, yang telat hadir, nanti bisa tanya ke temannya, diberi jarak dulu ya. Sudah, kita lanjutkan. Nah, di sini selain untuk mengukur suhu, untuk menyatakan suhu, bilangan bulat negatif juga digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Bisa kalian lihat di sini ya. Di sini adalah bagian permukaan, sementara di sini adalah bagian bawahnya. Semakin ke dalam laut berarti semakin negatif ya, semakin minus. Nah, contohnya di sini, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, 20 meter di bawah permukaan laut ini bisa ditulis min 20 atau negatif 20. Ngerti maksudnya? Jadi ke dalam, di bawah itu berarti termasuk negatif. Jadi kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut itu bilangan matematisnya adalah negatif 20. Kalau kalimat matematikanya adalah 20 meter di bawah permukaan laut. 20 meter di bawah adalah kalimat matematika dan negatif 20 adalah bilangan matematika. Misalnya begini, saya suruh ubah 20 meter di bawah permukaan laut menjadi bilangan matematika. Bagaimana jawabnya? Jadi bilangan matematika dari kalimat matematika 20 meter di bawah permukaan laut adalah negatif 20. Nah, coba sekarang Krisna. Bilangan matematika dari kalimat matematis 20 di bawah 20 meter di bawah permukaan laut itu bilangannya berapa? Krisna. Negatif 20. Ya, seperti itu contohnya ya. Mengerti semuanya ya, ini adalah terumbu karang yang harus kita lindungi. Banyak sekali wilayah Indonesia yang berupa perairan ini yang memiliki terumbu karang yang indah, ini banyak dicuri oleh asing. Jadi ini harus dilindungi. Ini yang menjaga juga agar daratannya tidak tergerus karena abrasi ya. Terumbu karang ini menjaga daratan dari ombak laut. Ya. Kita lanjutkan. Sudah dicatat tadi? Yang ini sudah dicatat? Oke, jadi sambil mendengarkan bisa sambil mencatat ya. Ya. Tapi nggak dicatat juga nggak apa-apa, yang ini masih nggak. Ya, kita lanjutkan saja ya. Kemudian coba sekarang kalian lihat buku paket matematika kalian halaman 3 pada latihan 1. Kalau tidak bawa juga enggak apa-apa. Buku paket matematika halaman 3 pada latihan 1. Di sini kita dapat merasakan penggunaan bilangan negatif ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat dan merasakan penggunaan bilangan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1 kita lihat di sini di halaman 3, suhu di Puncak Jayawijaya pada malam hari. Ya. Suhu udara di Puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 derajat pada skala Celcius. Ini kalian lihat di sini.
ketinggian puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 derajat. 0 derajat tadi titik beku ya. 0 derajat itu sudah beku. Nah, di bawahnya lagi berarti lebih beku lagi ya. Sampai bentuknya seperti es di sini. Kalian tahu puncak Jayawijaya itu ada di mana? Nah, bukan Ziki Wijaya ya ini, puncak Jayawijaya ini ya. Jayawijaya ini puncak Jayawijaya ini termasuk salah satu puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. MDPL maksudnya meter di atas permukaan laut ya. Jadi Gunung Puncak Jayawijaya ini ada di sebuah pegunungan, deretan pegunungan yang ada di Pulau Papua sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia yang merupakan puncak tertinggi di Indonesia ya, di Indonesia 4.884. Jadi kalau 0 derajat semakin tinggi suatu tempat itu tekanannya akan semakin besar karena dia semakin dingin. Semakin dingin maka tekanannya akan semakin besar. Ya. Jadi di sini sangat dingin sekali hingga mencapai kalau di malam hari ini mencapai 15 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini kalau kalimat matematika ini kita ubah ke dalam bilangan matematika, bagaimana jadinya ini? 15 derajat di bawah 0 derajat. Berarti bilangan matematikanya adalah negatif 15 derajat Celcius ya. Coba siapa? Krisnali. Ayo, Krisna kecil. Bilangan matematika dari 15 derajat di bawah 0 derajat bagaimana bilangannya? Bilangannya apa? Negatif, loh, dimatikan. Negatif 15. Diulangi. Negatif 15. Nah, coba diulangi Adit. Adit, bilangan matematika dari kalimat 15 derajat di bawah 0 derajat Celcius itu bilangannya bagaimana? Negatif. Adit. Dinyalakan dulu. Negatif 15. Jadi seperti ini ya. Bentar, kursornya hilang. Nah, artinya adalah negatif 15 derajat Celcius. Berapa, Adit? 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 Berapa, Adit? Adit gak dengar? Malah ngilang, guys. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sini. Contoh lainnya, penggunaan dari bilangan negatif tadi, contoh lainnya adalah seperti nomor 2, seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Rugi itu berarti negatif atau positif kira-kira? Negatif berarti sesuatu yang berkurang, yang jatuh, yang turun, yang jelek, termasuk hal-hal yang negatif ya. Nah, kalau rugi berarti juga termasuk negatif. Jadi, kalau misalnya kalimatnya seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar Rp50.000, artinya bilangan matematikanya, ya, ini ya penjelasannya. Kerugian berarti hal yang negatif. Kalau keuntungan berarti hal yang positif. Jadi bilangan matematikanya kalau mengalami rugi 50.000 ditulis dalam bentuk bilangan menjadi negatif 50.000. Ngerti? Ya.
Nah, sekarang lihat nomor 3. Kalian lihat nomor 3. Sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah gambar kapal selam. Kapal selam kalau berada di dalam laut seperti ini ya. Jadi ini kapal selamnya sedang berada 15 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalau semakin ke bawah berarti tadi maksudnya kalau ditulis dalam bilangan matematika maka bisa ditulis dalam bentuk bilangan negatif ya. Contohnya seperti ini. Di bawah berarti termasuk negatif. Kalau ke atas berarti positif. Jadi kalau 15 meter di bawah permukaan laut bisa ditulis dalam bilangan matematika dengan min 15 atau negatif 15. Selanjutnya. Contoh 4. Bilangan gabah yang digiling susut sebesar 5 kg. Ini kalimat matematikanya. Gabah yang digiling ini seberat 5 kg susutnya. Susut berarti termasuk ke dalam kategori negatif ya. Kemudian kalau mengembang berarti lawan dari susut. Kalau susut negatif lawannya berarti mengembang. Kalau susut negatif, lawannya berarti positif. Nah, positifnya dari susut adalah mengembang. Jadi bilangan matematika untuk menyatakan susut 5 kg adalah min 5 kg atau negatif 5 kg. Kita ubah saja ke ini ya. Bilangan matematika. Ini semua kalimat matematikanya kita ubah ke dalam bentuk bilangan matematika. Contoh kelima, suhu di kutub utara mencapai 40 derajat Celcius di bawah 0 derajat pada musim dingin. Lihat ini, kutub utara diramalkan akan mencair beberapa waktu mendatang karena pemanasan global ya. Kalau kutub utara sampai mencair, kemungkinan bumi ini akan tenggelam dan kemungkinan juga akan terjadi tsunami besar-besaran ya. Semoga saja tidak terjadi, tetapi kiamat pasti datang ya. Kiamat pasti datang. Jadi kutub utara saat ini sudah mulai mencair karena panasnya bumi sudah sangat-sangat tidak normal, sudah terjadi ketidakstabilan iklim dan cuaca sehingga ini di kutub utara pun dan selatan juga sudah mulai mencair es abadinya. Nah, di sini dilihat kalau di kutub utara itu terdapat anjing laut ya. Kalau di kutub selatan terdapat penguin. Anjing laut sudah mulai keluar karena cuaca ya. Dia biasanya dingin sekali, tetapi sekarang sudah banyak es yang mencair sehingga dia kebingungan habitatnya. Akhirnya bisa menyerang manusia juga. Kita kembali ke matematikanya, kalimat matematikanya, suhu di kutub utara mencapai 40 derajat Celcius di bawah 0 derajat pada musim dingin. Di bawah itu dalam secara matematis diartikan negatif ya, dengan lambang min seperti itu. Kalau di atas itu lambangnya adalah positif. Jadi bilangan matematika dari 40 derajat Celcius di bawah, ini di bawah ya, maaf, bukan di bawah, salah ketik. Di bawah 0 derajat adalah negatif 40 derajat Celcius. Nah, ini tadi. Kita lihat. Ya, tadi kita lanjutkan ya. Bilangan bulat dapat melambangkan suatu keadaan yang saling berlawanan seperti tadi ya. Misalnya susut, lawannya mengembang. Kemudian naik, lawannya turunnya seperti berikut ini. Jadi, contoh kegiatan yang saling berlawanan itu untuk melambangkan negatif dan positif adalah seperti ini. Nomor 1, maju 5 langkah
lawannya mundur 5 langkah. Maju dilambangkan positif atau negatif, Abel. Ayo duduknya Abel nggak bagus loh ya, cewek duduknya begitu. Bel, duduk Bel. Ayo Abel duduk aja metotok. Ya Abel, maju 5 langkah ini termasuk positif atau negatif? Abel. Maju. Positif. Oke, Salsa. Mundur 5 langkah positif atau negatif? Negatif. Diki, turun lift 6 lantai, positif atau negatif? Negatif. Negatif. Krisna, naik lift 6 lantai, negatif atau positif? Krisna. Positif. Positif, ya. Adit, menjawab benar 4 soal. Ini positif atau negatif? Adit bingung terus itu tadi. Bambang, Bambang. Menjawab benar 4 soal. Positif atau negatif, Bang? Bambang, menjawab benar 4 soal. Positif atau negatif? Bambang? Positif. Positif. Kembali ke Niken. Menjawab salah 4 soal. Positif atau negatif? Negatif. Negatif, ya. Alhamdulillah. Ya, ini saja yang kita pelajari hari ini ya. Ini semuanya sudah kita pelajari sebentar ya. Ini anaknya bingung juga, bingung. Ya, ini saja yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah. Nanti kita tinggal, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya. Sementara kita uji ini dulu ya. Kita ya. Ini kan ada 4, 8. Ya. Ya. Jadi alhamdulillah ini sementara ini dulu yang kita pelajari ya. Selanjutnya kalian ada mungkin yang mau ditanyakan dari sini, bilangan negatif, positif, negatif, positif. Tadi bilangan ya kita pelajari apa hari ini? Hari ini di matematika kita pelajari apa? Nah, hari ini di matematika kita pelajari tentang bilangan matematika yang diubah ke dalam kalimat matematika dan sebaliknya kalimat matematika diubah ke dalam bentuk bilangan matematika. Kalau misalnya bilangan matematikanya naik 5 lantai, berarti bilangan matematikanya berarti 5. Kalau turun 5 lantai, berarti bilangan matematikanya negatif 5. Kita mempelajari tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli, 0, dan bilangan lawan bilangan asli dengan menggunakan kalimat matematika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bila tidak ada pertanyaan maka kita tutup. Nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan tugasnya di Schoology. Setelah ini langsung buka Schoology-nya dan semuanya akan diambil nilainya di akun masing-masing yang kemarin sudah Bu Yuni berikan. Kalau tidak punya HP misalnya seperti Iqbal nanti dipinjami ya Krisna ya, pakai akun loginnya Iqbal ya. Passwordnya sudah saya samakan dengan miliknya Rehan. Jadi nanti bisa pakai loginnya Rehan ya. Meskipun bersama-sama jangan ditunjukkan ke temannya ininya ya, passwordnya. Iya Bu. Rehan. Iya. Nah. Oke, makasih. Nanti langsung bisa lihat loginya. Sabrina Maharani baru masuk ini. Sabrina Naura Maharani baru masuk. Tunggu sebentar ya biar ini ya. Biar masuk dulu dia ya.
Nah, kita tutup dengan doa. Setelah ini kalian kerjakan psikologinya, saya tunggu nilainya nanti langsung keluar di tempat saya. Kalau ini uraian, jadi kalian tidak bisa lihat nilainya. Tetapi kalau pilihan, kalian bisa langsung lihat nilainya keluar di layar kalian ya. Kalau ini, halo Naura, telat ya? Nah, telat ya, nanti saya kirim videonya kalau telat ya. Kalian bisa catat ulang dengan video yang akan saya bagikan melalui link YouTube nantinya ya. Dan minta like, subscribe, dan komen video nanti ya. Oke, kita tutup dengan doa dulu. Sebelum selesai, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, silahkan kalian buka akun psikologinya masing-masing untuk mengerjakan tugas yang di akunnya masing-masing. Absen di WA-nya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semangat nanti setelah ini kita akan kembali lagi di materi tematik ya. Jangan kemana-mana dulu. Silakan ditutup dulu Zoom-nya, kalian pindah ke psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ke sini lagi setelah jam 9.